Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pengertiannya, sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur yang satu ke bentuk berikutnya. Macam-macamnya ya. Ada pola bilangan genap, yaitu ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8. Lalu pola bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7. Lalu pola bilangan segitiga itu ada 1, 3, 6, 9. Lalu pola bilangan persegi itu ada 1, 4, 9, dan 16. Pola persegi panjang 2, 6, 12, dan 20. Yang terakhir ada pola bilangan segitiga Pascal, yaitu bentuknya seperti ini ya. Di mana baris pertama itu ada angka 1, baris kedua ada angka 1 dan 2, 1 dan 1, baris ketiga ada 1, 2, dan 3, baris keempat ada 1, 3, 3, 1, baris kelima ada 1, 4, 6, 4, dan 1. Lanjut. Nah, ke baris bilangan. Pengertiannya, baris bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola aturan tertentu. Selanjutnya, setiap anggota bilangan barisan itu disebut suku. Nah, yang ini yang dinamakan baris bilangan, sedangkan angka 1, 2, 3, sampai dengan 7 itu yang dinamakan suku. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar-gambar bintang di atas tersusun menurut aturan tertentu? Tersusun enggak? Jadi ini ada bintang-bintang yang agak berdekatan, ada bintang yang berjauhan, ada pula yang sangat berdekatan, ada juga yang berjauhan. Berarti semua pola bintang yang ada di sini itu tidak beraturan ya. Perhatikan gambar berikut. Itu ada, ada lingkaran, satu lingkaran. Lanjut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris pertama diingat-ingat, baris pertama ada 7 lingkaran, baris kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, baris kedua ada 6 lingkaran, baris ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Baris ketiga ada 5, baris keempat ada 4, baris ke 5 ada 3, 6 ada 2, yang terakhir 1. Selanjutnya ada persegi ya, atau kotak. Baris pertama ada 1, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 4, baris ke 3, baris keempat ada 8, baris terakhir ada 16. Ini berbentuk, kalau ini tadi berbentuk segitiga, kalau ini berbentuk piramida tetapi berbalik. Kalau yang lingkaran ini tadi setiap satu baris itu dengan baris berikutnya selalu selisih 1, yaitu dikurangi 1. Tadinya 7
jadi 6, jadi 5, jadi 4, berarti dikurangi 1. Kalau yang ini, yang kotak ini, itu selalu ditambah, iya, tadinya 1, jadi 2, jadi 4, jadi 8. Nah, itu ditambah 1 baris itu ditambah 1, terus 1 tambah 1 2, terus 2 tambah 2 4, terus 4 tambah 4 8 sampai dengan 16. Lalu coba sebutkan jumlah kotak. Nah, yang tadi ya. Bola dan kotak di atas ditata dengan suatu aturan tertentu sehingga membentuk bangun yang tersusun. Tentukan 4 suku berikutnya dari contoh susunan bilangan berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1 ke 2 ini selisih berapa? Selisih 1. 2 ke 3 itu selisih berapa? Selisih 1. 3 ke 4 itu selisih berapa? Selisih 1. Berarti habis 4 suku berikutnya itu berapa? 5, 6, 7, dan 8. Coba kita lihat ya. Lanjut nomor 2. 1 ke 3 itu selisih 2. 3 ke 5 selisih 2. 5 ke 7 selisih 2. Berarti 4 suku berikutnya 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13, dan sampai dengan 15. Lanjut. 1 ke 2 itu selisih 1. 2 ke 4 itu selisih 2. 4 ke 8 selisih 4. 8 ke 16 selisih 8. Berarti 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. Berarti 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64. Lanjut. Dari contoh di atas, nomor 1 ya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 1. UN sama dengan n. Kenapa kok UN sama dengan n? Karena setiap U ke n itu sama dengan n. Contoh, UN1 ini n-nya diganti 1, berarti U1 sama dengan 1. Benar kan? Suku pertama itu 1. Kita misalkan UN-nya itu suku ke-4, 1 2 3 4. 4. Berarti n-nya sama dengan 4. Kita hitung 1 2 3 4. Benar. Suku keempatnya itu ada 4. Kalau ini 1 3 5 7 9 11 13 sampai 15. Rumus suku ke n-nya itu ada UN sama dengan 2n-1. Kok bisa seperti ini? Kita lihat. 1 ke 3 itu selisih 2. Nah, contoh, kita ambil contoh n-nya itu 3. Berarti UN ketiga itu harus sama dengan 5. Apakah benar rumus 2n-1 itu bisa termasuk rumus bilangan ini? Coba kita lihat. U3 ya, suku ketiga. 2 kali 3 6. 6 dikurangi 1 5. Benar, 5. Nomor 3 1 4 yang tadi. Rumus suku ke n-nya itu UN sama dengan 2 pangkat n-1. Contoh, n-nya itu suku ketiga, berarti UN-nya harusnya jawabannya 4. Berarti suku ketiga berarti 2 pangkat n, n-nya 3. 3 dikurangi 1 2. Berarti 2 pangkat 3 berapa? Loh, enggak, maaf, salah. 2 pangkat
Kan 3 ya, 3 dikurangi 1, 2 pangkat 2 berarti 4, benar. Catatan, kita dapat menentukan rumus suku ke n dari suatu barisan. Kita dapat menyusun, yang nomor 2, kita dapat menyusun suatu barisan bilangan jika polanya atau rumus suku ke n-nya diketahui. Lanjut, contoh. Tentukan 5 suku pertama dari barisan dengan rumus suku UN sama dengan 2N plus 2. Berarti kita misalkan 5 ya, berarti UN 1 sampai dengan 5 dimasukkan ke rumus UN sama dengan 2N plus 1. Nah, UN, nah rumusnya kan ini dulu, UN sama dengan 2N plus 2. Berarti U1, berarti 2 kali 1 ditambah 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 2. 4, benar. Terus n-nya diganti sampai dengan 5. Jadi barisannya 4, 6, 8, 10 dan 12. Lanjut. Tentukan 4 suku pertama dari barisan bilangan dengan rumus UN 3 pangkat n. 4 suku ya, berarti n-nya itu diganti dari angka 1 sampai dengan angka 4. Contohnya seperti ini. Jadi didapat 3, 9, 27 dan 81. Lanjut. Jika suatu barisan ditulis dalam bentuk berjumlah disebut dari berjumlah itu seperti ini. Kayak plus, nah seperti ini. Nah, kalau kayak gini tuh yang dimasuk deret. Tetapi kalau kayak gini, nah kalau kayak gini U1, U2, U3 itu yang dinamakan suku. Jika diketahui suatu barisan bilangan berselisih tetap berada pada tingkat 1, maka rumus suku ke n dapat dicari dengan persamaan UN AN plus B, di mana UN mencari suku ke n, A suku pertama, dan B beda selisih antar suku. Jika diketahui suatu barisan bilangan berselisih tetap berada pada tingkat kedua, maka rumus suku ke n dapat dicari dengan UN A n kuadrat ditambah B n ditambah C. Ingat, UN mencari suku ke n, A suku pertama, B beda selisih antar suku, dan C konstanta. Tentukan rumus suku ke n UN dari barisan-barisan bilangan berikut. Nah, kalau seperti ini nggak bisa langsung dimasukkan ke rumus, tetapi kita harus mencari A dan B nya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi dan substitusi. Nomor 1 ya, dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi, maka ambil 3 suku dan substitusi. Nah, kenapa kok 3 suku? Karena dilihat 4 ke 7 itu naik berapa? Naik 3. 7 ke 12 itu naik berapa? Naik 5. Jadi antara selisih 4 ke 7 dan 7 ke 12 itu selisihnya berbeda, berarti dia termasuk apa? Barisan tingkat 2. Iya. Terus kalau yang nomor 2 itu 4 ke 6 ke 10, 4 ke 6 itu naik berapa? Kedua. 6 ke 10 naik berapa? Naik 2 lagi. Maaf. 6 ke 10 itu naik 4. 10 ke 16 itu naik 6. Nah, sekarang dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi, maka ambil 3 suku dan substitusi. UN-nya ini rumus dari awal ya, rumus umum. Kenapa kok pakainya ini? Karena dia itu 3 tingkat. Tapi kalau seumpama 2, terus barisannya ya 2,
4, 6, berarti dia itu berapa tingkat? Iya, cuma 2 tingkat. Nah, kalau kayak gini 3 tingkat, soalnya itu antara barisan dan antara suku pertama dan suku kedua, antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga itu berbeda selisihnya. Nah, kalau kayak gini berarti UN U pertama itu ada berapa? Iya, ada 4. Berarti dimasukkan U pertama 4, N nya itu diganti berapa? Karena kan suku pertama, jadi diganti 1. Berarti A N kuadrat ditambah B N ditambah C, berarti A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C, berarti didapat persamaan 1 A plus B plus C sama dengan 4. Persamaan 2 berarti U kedua ya ada 7, berarti N nya diganti 2, didapatlah persamaan 2 4A plus 2B plus C sama dengan 7. U ketiga 12, berarti N nya diganti 3, ya didapat 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12. Untuk menyelesaikannya dapat digunakan metode eliminasi dan substitusi persamaan 2 dikurangi persamaan 1. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 7 dikurangi A plus B plus C sama dengan 4, berarti C nya habis ya, C nya habis. 7 dikurangi 4 3, 2B dikurangi B 4A dikurangi A 3A. Lanjut. Nah, 3A plus B sama dengan 3 itu dianggap persamaan 4. Persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2, berarti 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12 dikurangi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 7, didapatlah 5A ditambah B sama dengan 5, dianggaplah persamaan 5. Dari persamaan 5 dan persamaan 4 eliminasi salah satu variabel. 5A ditambah B sama dengan 5, 3A ditambah B sama dengan 3, eliminasi B, habis B nya hilang, jadi 5 dikurangi 3 2A sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 dibagi 2 1, substitusi ke persamaan 4 dan 5. 5A ditambah B sama dengan 5 dikali 1 ditambah B sama dengan 5, B nya 5 dikurangi 5 0. Masukkan ke persamaan. Masukkan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Kalau ini saya masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 yang ini tadi ya. Nah, A plus B plus C sama dengan 4. Berarti A nya berapa? A nya 1 ditambah 0 ditambah C sama dengan 4. 1 ditambah C sama dengan 4, C sama dengan 4 dikurangi 1, C sama dengan 3. Jadi rumus suku KN nya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN plus C. Nah, A nya dimasukkan, A nya 1, berarti 1 kali N kuadrat ditambah 0 kali N ditambah 3, 1 kali N kuadrat ditambah 0 kali N 0 ditambah 3, berarti N kuadrat plus 3. Nomor 2. Nah, nomor 2, kalau tadi saya menggunakan cara eliminasi substitusi, kalau nomor 2 ini kita akan menggunakan cara cepat. Rumus cepatnya 2A sama dengan konstan
3A plus B sama dengan B kecil atau beda. 4 ditambah B tambah C sama dengan suku pertama. Suku pertamanya itu ini. Nah, 3 itu adalah suku pertama. Nah, 3 ke 6 itu selisih berapa? Selisih 3. 6 ke 10, 4. 10 ke 15, 5. 15 ke 21, 6. Nah, antara 3 ke 6 itu bedanya 3. 6 ke 10 bedanya 4. 3 ke 4 itu bedanya berapa? 1. 4 ke 5 bedanya 1. 5 ke 6 bedanya 1. Tetapi pada baris bilangan tingkat 2 ini, yang terakhir ini, selisih yang terakhir itu kita anggap sebagai konstan. Konstanta. Maka didapat 2A sama dengan 1. Loh, kok bisa 2A sama dengan 1? Kita lihat rumus cepatnya. 2A sama dengan konstanta. Nah, sedangkan konstantanya di sini itu berapa? 1. Berarti 2A sama dengan 1. A sama dengan 1 dibagi 2. Apa 1 bagi 2 atau setengah. Nah, A sama dengan setengah. Kita substitusi ke persamaan. 3A plus B sama dengan beda. Nah, ke sini. 3 kali 1 per 2 ditambah B. B sama dengan 3 dikurangi 3 per 2. Jawabannya B sama dengan 3 per 2. Substitusi A, B, dan C sama dengan suku pertama. Ini yang 1 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah C sama dengan 3. 2 tambah C sama dengan 3. C sama dengan 3 dikurangi 2, C sama dengan 1. Nah, masukkan ke rumus umum suku ke N. UN A N kuadrat plus BN plus C. A nya 1 per 2 dikali N kuadrat ditambah B nya 3 per 2 N ditambah 1. Dari sini sekian. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.